perlu menyampaikan tata tertib untuk UTBK 2024. Ada 3 hal sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung, dan juga setelah ujian selesai. Yang pertama, sebelum ujian dimulai, peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Jadi ada beberapa hal yang harus dibawa oleh peserta. Itu para peserta perlu mengetahui itu. Peserta dilarang mengenakan kaos oblong. Ini di tahun 2023 pernah ada peserta yang akhirnya dibatalkan masuk ke ruangan karena kaosnya tidak sesuai dengan tata tertib. Poin D, di peserta wajib bersepatu. Peserta sudah ada di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 30 menit sejak waktu tes dimulai, sekali lagi peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Peserta tidak diperbolehkan masuk ke ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian. Yang berikut, peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku, dan catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan, kamera, modem, dan sebagainya. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Berikut, peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Berikutnya, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian di meja ujian dengan posisi menghadap ke atas. Berikut, peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melaporkan diri kepada pengawas ujian. Yang berikutnya, melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Jadi hal ini akan diarahkan oleh pengawas pada saat adik-adik sudah ada di dalam lab komputer. Yang kedua, selama ujian berlangsung, adik-adik perlu untuk membaca dengan seksama, dengan baik, petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian. Yang berikut, memasukkan nomor peserta dan PIN setelah memilih pilihan menu mulai ujian. PIN ujian akan diberikan atau diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian sesaat sebelum ujian dimulai. Berikutnya, mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat dan klik pernyataan setuju sebelum memulai ujian. Nah, jadi adik-adik ini perlu untuk mengecek kesesuaian identitas ya. Ini perlu ada ketelitian dari adik-adik bahwa layar pada perangkat PC itu harus sesuai dengan data yang adik-adik miliki. Berikutnya, mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Ya, jadi ini perlu ketelitian adik-adik karena setiap soal itu memiliki waktu. Yang berikut, menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi jawaban dengan menggunakan mouse. Yang berikutnya, peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengeklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Yang berikutnya, peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab itu ditandai dengan bulatan yang nanti berwarna merah, dan soal-soal yang belum dikerjakan ditandai dengan bulatan yang warna hijau. Itu kami tegaskan, itu untuk soal-soal yang sudah dikerjakan itu ditandai dengan bulatan berwarna hijau. Ya,
Jadi ketegasan berikutnya, selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama atau berkomunikasi dengan peserta lain, memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian, memperlihatkan pekerjaan jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan jawaban dari peserta lain, meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali seizin pengawas ujian, menggantikan atau digantikan oleh orang lain, itu tidak diperbolehkan. Setelah ujian selesai, adik-adik diharapkan untuk memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian. Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel atau tanda waktu ujian berakhir berbunyi. Jadi peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberikan instruksi atau aba-aba oleh pengawas ujian. Jadi kita tegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan peserta atau adik-adik dibatalkan ujiannya. Berikutnya ini hal-hal yang perlu adik-adik sekalian persiapkan sebelum ujian. Ini perlu sekali kami sampaikan bahwa dalam beberapa tahun pelaksanaan UTBK ini adik-adik mahasiswa sering mendapatkan masalah kesehatan. Jadi memang akhirnya setiap PTN itu sudah menyediakan mobil kesehatan ini. Mobil kesehatan, tapi adik-adik juga perlu untuk menyiapkan diri dengan baik agar jangan sampai adik-adik juga akhirnya terkendala karena kesehatan, karena itu waktu berjalan untuk ujian itu kerugian juga buat adik-adik. Jadi yang pertama kami himbau untuk adik-adik perlu untuk menjaga kesehatan sampai dengan hari pelaksanaan ujian. Pastikan untuk mengecek lokasi ujian paling lambat H-1. Ya, maksimalkan ikhtiar, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, dengan banyak belajar dan berdoa itu sangat penting sekali adik-adik. Dan adik-adik juga diarahkan, diperbolehkan untuk mengenali tipe soal SNBT yang bisa dicek di laman https simulasi-strep-test.bppp.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, adik-adik juga diarahkan untuk mengenal tipe soal SNBT yang bisa adik-adik cek di laman https simulasi.strep-test.bppp.kemdikbud.go.id. Ya, silakan, ini beberapa saat ini dibuka untuk silakan adik-adik mencoba untuk melakukan simulasi. Ya, persiapan pada hari pelaksanaan ujian. Ini penting adik-adik. Ini juga penting. Persiapan pada hari pelaksanaan ujian. Ingat, sebelum berangkat ke lokasi ujian, adik-adik harus makan pagi. Makan ya. Kalau bagi yang puasa, sudah selesai puasa. Sudah selesai puasa. Ya, jadi ini adik-adik harus makan sebelum berangkat ke lokasi ujian. Datang 1 jam sebelum pelaksanaan ujian. Ya, perhatikan dokumen yang wajib dibawa pada hari H dalam bentuk cetak ya adik-adik. Yaitu kartu peserta SNBT, kartu identitas, ini kartu pelajar atau KTP atau SIM. Surat keterangan lulus asli bagi peserta angkatan 2024. Sesuai ketentuannya, adik-adik bisa cek di snmpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Ya, bagi adik-adik yang lulusan angkatan 2022 dan 2023,
itu wajib untuk membawa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Ya, kembali kami ingatkan untuk adik-adik wajib mengenakan baju formal ya, wajib mengenakan sepatu. Ya, sekali lagi tidak menggunakan aksesoris seperti perhiasan, jam tangan dan sejenisnya yang tidak digunakan saat pelaksanaan ujian. Nah, itu hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Jadi Pusat UTBK Undana juga menyediakan alat tulis yang digunakan selama ujian berlangsung. Untuk alur masuk ujian, kami sampaikan bahwa nanti akan ada pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum memasuki lokasi ujian. Akan juga dilakukan pemeriksaan dengan detektor sebelum memasuki ruangan. Pemeriksaan juga dilakukan dengan cara body check-in oleh panitia bidang keamanan internal Pusat UTBK. Ya, jadi pemanggilan sesuai nomor urut kursi peserta ujian. Jadi adik-adik juga menyimpan barang bawaan dalam loker atau di depan ruangan. Semua barang-barang itu tidak diperkenankan berada di sisi adik-adik di dalam ruangan ujian. Masuk ke dalam ruangan ujian dan duduk sesuai dengan nomor kursi peserta ujian yang telah ditentukan. Jadi hal-hal itu yang perlu adik-adik ketahui. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih.